A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Berdarah. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Dedi Umbara. Bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Lalu Pak Lurah memulai kata sambutan pertamanya. Bapak-bapak serta saudara-saudara semuanya, saya sengaja mengundang semuanya di forum yang mulia ini untuk membahas mengenai teror demi teror yang terjadi di kampung desa kita. Ini harus segera kita atasi, karena demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Dan barangkali ada saran dan masukan dari saudara-saudara semuanya, saya persilahkan. Pak Lurah, saya mau usul, ucap salah seorang warga. Silahkan, timpal Pak Lurah. Bagaimana kalau rumah kosong Nyi Ratmi dirobohkan saja? Karena biang teror di kampung desa kita ini asalnya dari rumah kosong Nyi Ratmi itu, Pak Lurah. Bagaimana saudara-saudara? Semuanya setuju? Ucap salah seorang warga yang hadir saat itu. Setuju, ucap para hadirin semuanya. Baiklah, usulan dari saudara saya terima. Saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara semuanya supaya bisa paham dan mengerti. Kalau rumah kosong Nyi Ratmi itu kita robohkan begitu saja, itu jelas melanggar hukum. Karena rumah kosong tersebut masih ada ahli warisnya, yaitu anaknya Nyi Ratmi, Non Sinta dan Non Reni. Kita harus meminta persetujuan darinya, ucap Pak Lurah kemudian. Tapi mereka berdua tidak diketahui keberadaannya hingga kini, Pak Lurah, ucap salah seorang warga. Sebaiknya begini saja, kita selidiki dulu ada apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kosong Nyi Ratmi itu. Karena saudara-saudara semuanya belum pernah mengalami hal janggal di dalam rumah kosong itu. Ini sesuai dengan beberapa saksi mata yang melihat kejanggalan dalam rumah kosong Nyi Ratmi itu. Termasuk saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ada sepasang mata manusia yang mengintip dari tirai jendela rumah kosong Nyi Ratmi. Dan saudara Badrun yang pernah memergoki seseorang berpakaian hitam yang menutupi wajahnya sedang mengendap-endap di rumah kosong Nyi Ratmi. Serta Dokter Leni yang melihat sekelebatan bayangan manusia masuk ke belakang rumah kosong Nyi Ratmi. Jadi saran saya, sebaiknya kita beramai-ramai selidiki rumah kosong tersebut, supaya saudara-saudara semuanya bisa mengetahui ada misteri apa di dalam rumah kosong itu, ucap Pak Lurah menutup pembicaraan. Bagaimana Pak Kiai dan Bu Dokter? Tanya Pak Lurah kepada keduanya yang sedari tadi diam. Saya setuju Pak Lurah, jawab keduanya. Bagaimana saudara-saudara semuanya? Setujukah usulan dari Pak Lurah? Tanya Pak Kiai Imanuddin kepada warga yang hadir saat itu. Setuju, kata para warga kampung desa tersebut.
Kapan kita selidiki rumah kosong Nyi Ratmi itu, Pak Lurah? Tanya salah seorang warga kampung itu. Waktunya nanti malam sehabis sholat isya. Dan saudara-saudara semuanya masing-masing membawa alat penerangan seperti obor serta senter sebelum ke rumah kosong itu. Kita berkumpul dulu di aula kantor desa. Nanti ada pengarahan dari Pak Kiai Imanuddin, ucap Pak Lurah kepada warga kampung tersebut. Sesuai instruksi Pak Lurah, maka malam itu juga beberapa warga kampung desa tersebut berkumpul di aula kantor desa untuk mendatangi rumah kosong Nyi Ratmi beramai-ramai dipimpin Pak Lurah, Kiai Imanuddin serta Dr. Leni untuk menyelusuri misteri yang terjadi di rumah kosong Nyi Ratmi. Saudara-saudara semuanya, apakah sudah siap untuk berangkat ke sana? Tanya Pak Lurah kepada warga kampung yang hadir malam itu. Siap Pak Lurah, ucap warga kampung tersebut serentak. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, mari kita berangkat sekarang. Dan jangan lupa, masing-masing membawa penerangan, ucap Pak Lurah kepada warganya. Singkat cerita, maka tibalah serombongan warga kampung yang dipimpin oleh Pak Lurah di halaman depan rumah kosong Nyi Ratmi. Malam itu suasananya sangat mencekam, diiringi lolongan suara anjing liar dari kejauhan, serta suara-suara serangga malam saling bersahutan. Tapi itu tidak menyurutkan nyali para warga kampung desa tersebut. Saudara-saudara semuanya, tunggu saja di luar bersama Pak Kadus. Saya, Kiai Imanuddin, Dr. Leni, serta Badrun akan mencoba masuk ke dalam rumah kosong ini, ucap Pak Lurah memberikan instruksi kepada warganya. Lalu mereka berempat mulai memasuki rumah kosong Nyi Ratmi dengan dibekali alat penerangan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Mereka pun sangat hati-hati memasuki rumah kosong Nyi Ratmi ini karena di dalam rumah kosong itu sangat gelap dan lembab, serta dipenuhi sarang laba-laba dan kondisi kayu penyangga, serta langit-langit sudah banyak yang lapuk. Jadi mereka berempat harus ekstra hati-hati. Kemudian mereka berempat mulai memeriksa ruangan demi ruangan, dari ruang kamar sampai ruang dapur. Namun tiba-tiba kaki Pak Lurah tersandung sesuatu, dan akhirnya pun Pak Lurah terjatuh karena tidak fokus melihat ke bawah, dan pandangannya hanya tertuju ke arah depan saja. Hati-hati Pak Lurah, kata Badrun mengingatkan. Dari tempatnya terjatuh, Pak Lurah tanpa sengaja melihat ada sebuah celah yang memancarkan cahaya yang keluar dari sela-sela celah tersebut. Seperti ruang bawah tanah, gumam Pak Lurah dalam hati. Ia pun memanggil Badrun serta yang lainnya perihal penemuan celah berpintu. Coba Badrun, kamu buka pintu yang bercelah itu, kata Pak Lurah pada Badrun. Badrun mencoba membukanya dan terlihat cahaya yang keluar dari ruangan bawah tanah, dan mereka berempat pun mulai menyusuri lorong bawah tanah tersebut yang ternyata ruangannya lumayan luas. Di pojok ruangan tersebut ternyata ada sebuah pintu ruang kamar. Lalu Pak Lurah memerintahkan kepada Badrun untuk membukakan pintu kamar rahasia tersebut, dan terlihat di ruang kamar tersebut terlihat dua sosok manusia, yaitu dua orang wanita. Yang satunya terbaring lemah di pembaringan, yang satunya lagi duduk mendampingi di sampingnya. Sinta, mengapa kamu berada di sini? Tanya Dr. Leni kepada wanita yang duduk di samping pembaringan. Wanita yang dipanggil Sinta pun terkejut dan menoleh ke arah mereka berempat. Justru saya yang bertanya, mengapa kalian semua datang kemari,
Kalian semua telah mengganggu ketenangan kami berdua. Pergi kalian semuanya. Pergi, hardik Sinta sambil menangis terisak-isak. Tenang Sinta. Justru saya datang kemari bersama Pak Lurah, Pak Kiai Manudin serta Badrun, ingin menolong adikmu serta dirimu Sinta, ucap Dokter Leni mencoba menenangkan Sinta. Bohong. Aku tidak percaya apa yang Bu Dokter katakan, ucap Sinta kemudian. Asal kalian semua tahu ya, Nyi Ratmi itu bukan ibu saya. Dia hanya ibu sambung yang bertopeng. Baik apabila di depan ayah saya dan warga kampung desa ini. Padahal aslinya ia sangat jahat. Dan asal kalian tahu saja, padahal aslinya ia sangat jahat. Dan asal kalian tahu saja bahwa Nyi Ratmi memiliki anak kembar yang bernama Reni. Dia sekarang terbaring lemah di samping saya. Sinta sambil menahan isak tangisnya. Sinta kembali melanjutkan ceritanya. Dan perlu kalian semua ketahui bahwa meninggalnya Dokter Meta bukan karena kecelakaan. Meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan oleh Nyi Ratmi. Satu fakta yang harus kalian semua ketahui, kecantikan yang dia miliki, karena dia terikat perjanjian gaib dengan Pangeran Siluman Bajul Buaya Buntung. Faham kalian semuanya? Hardik Sinta. Sinta, tidak pantas kau menyebut Nyi Ratmi seperti itu, karena dia adalah ibu kandungmu Sinta, ucap Pak Lurah dengan nada terkejut. Apa? Dia ibu kandungku? Tidak, dia bukan ibu kandungku. Dia perempuan jahanam yang telah merampas kebahagiaanku. Dia juga telah membunuh ayah kandungku serta kakakku Meta. Faham kalian semua? Jawab Sinta sambil tertawa kecut. Bukankah Payadi ayah kandungmu? Dia kan masih hidup sampai sekarang, tanya Pak Lurah keheranan. Sinta kembali tertawa kecut. Tidak, dia bukan ayah kandungku. Dia Om Yudi kembaran ayahku. Dia selingkuhan Nyi Ratmi. Ayah kandungku juga dijadikan tumbal pesugihan oleh Nyi Ratmi. Ayahku meninggal tanpa ada penyebabnya. Sudah jelaskan, jawab Sinta dengan nada kecut. Lihatlah kondisi adikku. Dia menderita kelumpuhan akibat perbuatan perempuan jahanam itu. Dia juga akan dijadikan tumbal oleh perempuan itu. Ya, akulah yang telah membunuh perempuan jahanam itu. Jadi aku bunuh terlebih dahulu daripada adikku dijadikan tumbal berikutnya. Aku meracuni dia melalui minuman yang telah aku persiapkan sebelumnya. Lalu aku menyeret tubuh Nyi Ratmi yang telah menjadi mayat itu keluar rumah dan menggantungkan mayatnya di atas pohon beringin itu, ucap Sinta. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Perempuan jahanam itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengorbankan anaknya demi kesejahteraannya yang tidak layak, ucap Sinta kembali. Apakah kamu juga yang membunuh Ki Japra? Tanya Pak Lurah kepada Non Sinta. Ya, pada intinya saya yang membunuhnya. Puas kalian, teriak Sinta menantang. Sungguh biadab perbuatanmu Sinta. Ki Japra orang baik, tidak sepertimu. Hati-hati Pak Lurah. Iya, aku memang biadab. Mau apa kalian semua?
Teriak Sinta kembali menantang. Apa? Kau telah membunuh kakekku. Akan kubunuh kau wanita biadab. Emosi Badrun memuncak mendengar pengakuan Non Sinta. Tenanglah Badrun, tenang. Jangan terbawa emosi. Pak Lurah dan Pak Kiai Imanuddin mencoba menenangkan Badrun yang terbawa emosi. Kalau dibiarkan saja wanita biadab ini, akan terjadi jatuh korban lagi Pak Lurah, ucap Badrun masih terbawa emosi. Sudah, tenangkan dirimu Badrun. Persoalan ini akan kita selesaikan secara baik-baik, ucap Pak Lurah kembali menenangkan Badrun. Coba lanjutkan keteranganmu Non Sinta. Kenapa kau bunuh Ki Japra? Apa salah dan dosa beliau sehingga kau tega membunuhnya Sinta? Tanya Pak Lurah kemudian. Karena dahulunya Ki Japra sering berkomunikasi dengan Nyi Ratmi satu sama lain mengenai harta Nyi Ratmi berupa kotak persegi 4 yang berisi barang-barang berharga yang disimpan Nyi Ratmi di sebuah ruangan rahasia. Ki Japra mengetahui semuanya di mana kotak persegi 4 itu berada yang disimpan Nyi Ratmi, yang otomatis semuanya akan terbongkar. Maka dari itu aku membunuhnya. Sinta sambil menunjuk sebuah kotak persegi 4 yang tersimpan di kolong pembaringan Reni berada. Kau memang jahat Sinta. Kau memang pantas dihukum seberat-beratnya, ucap Pak Lurah. Iya, aku memang jahat. Aku melakukan itu karena aku sakit hati dengan Nyi Ratmi. Dia memperlakukan aku layaknya seorang pembantu. Dia tidak pernah tulus mencintai anak-anaknya. Dia pantas mati, ucap Sinta. Sinta, sungguh dosamu begitu besar. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu Sinta, ucap Pak Lurah kemudian. Kak, aku tidak kuat lagi Kak. Suara Reni lirih dan terputus-putus. Bertahanlah adikku, ucap Sinta dengan berlinang air mata. Ampuni aku Kak. Akhirnya Reni menghembuskan nafas terakhirnya. Reni, jangan tinggalkan aku sendiri Reni. Maafkan aku Reni. Sinta menangis histeris sambil menggoyang-goyangkan tubuh Reni yang sudah tidak bernyawa, sehingga membuat orang-orang yang hadir di situ terharu dibuatnya dan menitikkan air mata, termasuk Dokter Leni. Pergi kalian semuanya dari tempat ini dan tinggalkan aku sendiri. Pergi, hardik Sinta sambil menangis terisak-isak. Lalu Dokter Leni menghampiri Non Sinta yang sedang menangis terisak-isak dan memegangi pundak Non Sinta dengan lembut dan mencoba menenangkan Non Sinta. Sudahlah Non Sinta, relakan kepergian adikmu dengan ikhlas. Relakan kepergiannya menghadap Sang Halik. Dan jangan kau tangisi kepergiannya. Kasihan dengan arwahnya, ucap Dokter Leni sambil menitikkan air mata dan mencoba menenangkan Non Sinta. Pak Lurah, apa sebaiknya Non Sinta kita bawa ke tempat Pak Lurah saja dulu untuk menenangkan hatinya. Kalau sudah tenang, baru kita bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bisik Badrun ke telinga Pak Lurah. Iya, tidak apa-apa, jawab Pak Lurah. Lalu keduanya menghampiri Non Sinta yang masih terduduk di samping pembaringan
di mana jenazah Non Reni adiknya berada. Lalu keduanya mencoba memegangi kedua lengan Non Sinta. "Mau dibawa kemana aku? Lepaskan!" teriak Non Sinta. "Tenang Non Sinta, kamu akan dibawa ke tempat Pak Lurah dan kamu akan dirawat sebagaimana mestinya," ucap Dokter Leni membujuk Non Sinta. "Aku tidak mau. Lepaskan!" teriak Non Sinta sambil meronta-ronta sekuat tenaga. Secara refleks pegangan tangan keduanya ke tangan Non Sinta terlepas. "Tidak!" teriak Non Sinta dan langsung berlari menuju pintu keluar. "Sinta, mau kemana kau?" teriak Pak Lurah. "Bu Dokter, tolong tunggui sementara jenazah Non Reni bersama Badrun. Saya dan Pak Kiai akan keluar mengejar Non Sinta," ucap Pak Lurah kepada Dokter Leni. "Baik Pak Lurah," jawab Dokter Leni. Lalu Pak Lurah bersama Pak Kiai Imanuddin bergegas keluar dan bertemu dengan Pak Kadus serta beberapa warga di luar rumah kosong Nyiratmi. "Pak Kadus, suruh beberapa orang warga untuk masuk ke dalam rumah kosong ini. Di dalam ada Dokter Leni serta Badrun," perintah Pak Lurah pada Pak Kadus. "Baik Pak Lurah." Lalu Pak Kadus memerintahkan kepada beberapa orang warga kampung tersebut untuk masuk ke dalam rumah kosong itu. "Oh ya Pak Kadus, apakah melihat sosok wanita keluar dari pintu masuk rumah ini?" tanya Pak Lurah kepada Pak Kadus. "Saya tidak melihatnya Pak Lurah. Apa mungkin dia keluar lewat pintu belakang rumah ini Pak Lurah?" kata Pak Kadus. Lalu ketiganya memeriksa pintu belakang rumah kosong tersebut. Dan benar saja, pintu belakang rumah kosong itu terbuka lebar. Namun tiba-tiba ketiganya dikejutkan dengan laporan seorang warga. Pak Lurah, tadi saya melihat samar-samar sosok seorang wanita berlari ke arah perkebunan rumpun bambu," ucap salah seorang warga. "Baiklah, ayo kita kejar, jangan sampai kita kehilangan jejak," ucap Pak Lurah kepada para warga. Ketiganya pun bersama para warga mengejar ke arah larinya Non Sinta. Berkali-kali Non Sinta menengok ke arah belakang untuk melihat para warga yang tengah mengejarnya. Tiba-tiba dari arah belakang, para warga yang sedang mengejar Non Sinta, tepatnya di pohon beringin depan rumah kosong Nyiratmi, muncul asap tipis. Semakin lama asap tipis itu membentuk suatu sosok berambut panjang, menyerupai sosok kuntilanak dengan wajah mengerikan, dengan sisi kedua bola mata hitam. Lalu sosok kuntilanak tersebut melayang terbang melewati para warga yang sedang mengejar Non Sinta. Sontak membuat para warga terkejut dan ketakutan serta berkedip ngeri melihat fenomena yang terjadi di depan matanya. "Mau lari kemana kau Sinta?" Sosok tersebut tertawa cekikikan. Belum hilang rasa keterkejutannya para warga kampung. Muncul lagi sosok pocong yang entah dari mana datangnya, melayang melewati para warga tersebut. "Lihat Pak Kiai, satu sosok lagi melayang melewati kita," ucap salah seorang warga. Dua sosok tersebut, satu sosok wanita berambut panjang dan sosok pocong dengan wajah rusak dipenuhi belatung. Sosok pocong tersebut mengikuti sosok yang pertama. "Ayo saudara-saudara, kita ikuti sosok-sosok tersebut. Kemana arahnya? Jangan takut, saya dampingi saudara-saudara semuanya," Pak Kiai Imanuddin menyemangati para warga supaya jangan gentar.
Sinta berlari tak tentu arah tujuan di kerimbunan pohon bambu yang sangat lebat, gelap dan lembab. Sinta pun kebingungan mencari jalan karena saking lebat dan gelapnya pepohonan bambu tersebut. Sinta, Sinta, Sinta. Terdengar suara memanggil namanya berulang kali dari arah belakang tubuhnya. Suaranya terdengar lirih dan parau. Sinta pun membalikkan tubuhnya dan terkejut dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Sosok wanita bergaun putih serta berambut panjang, menutupi wajahnya dan melambai-lambai tangannya ke arah Non Sinta. Nyi Ratmi, tidak, kau sudah mati. Jangan dekati aku, pergi, teriak Sinta. Belum hilang ketakutan yang amat sangat, lalu muncul lagi sosok yang lebih mengerikan lagi, yaitu sosok pocong dengan wajah rusak, dipenuhi belatung yang menjijikan dan berbau busuk. Kedua sosok itu perlahan-lahan mulai mendekati Non Sinta. Sinta, ikut dengan kami Sinta, ucap salah satu sosok tersebut, memanggil-manggil namanya. Tidak, kalian sudah mati. Jangan dekati aku, pergi. Lalu Sinta mundur selangkah demi selangkah, namun tanpa disadari oleh Non Sinta, di belakang tubuh Non Sinta ada beberapa tunas muda batang pohon bambu yang runcing. Dan karena pandangannya terfokus pada kedua sosok tersebut, Non Sinta pun tidak menyadari hingga akhirnya kakinya tersandung sebuah batu, hingga dirinya pun tercengkang ke belakang. Punggungnya tepat menghujam tunas muda batang pohon bambu yang runcing tersebut, sehingga menembus jantungnya. Sinta menjerit kesakitan. Ceritanya memecah keheningan malam di perkebunan pohon bambu tersebut. Jeritan panjang Non Sinta begitu menyayat hati dan memilukan. Teriakan panjang Non Sinta terdengar jelas oleh beberapa warga yang mencari Non Sinta di area perkebunan rumpun bambu tersebut. Pak Lurah, Pak Kiai, apakah mendengar suara jeritan? Ucap salah seorang warga. Ya benar, suara jeritan. Seperti suara cerita Non Sinta. Ayo cepat, kita cari sumber suara jeritan tersebut, ucap Pak Lurah kepada warga kampung, memberi komando. Sepertinya sumber suara itu dari arah depan Pak Lurah, ucap Pak Kiai Imanuddin. Iya, benar Pak Kiai, jawab Pak Lurah. Tanpa ada kesulitan yang berarti, akhirnya Pak Lurah dan Pak Kiai Imanuddin serta warga kampung yang ikut mencari Non Sinta akhirnya menemukan tubuh Sinta yang tertancap tunas muda batang pohon bambu yang runcing itu di punggungnya. Dengan mata terbelalak, lidah terjulur keluar serta bersimbah darah. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Kiai Imanuddin, sehingga Pak Lurah dan para warga kampung yang menyaksikan pemandangan tersebut di matanya bergidik ngeri. Lalu Pak Lurah, Kiai Imanuddin, dan para warga mencoba menghampiri mayat Non Sinta yang tergeletak tak berdaya, yang tubuhnya tertancap tunas muda batang pohon bambu tersebut. Dan bau amis darah menyeruak di area tersebut, sehingga beberapa warga ada yang muntah karena tidak kuat dengan bau amis darah tersebut. Beberapa warga kampung mencoba mengangkat tubuh Sinta yang tertancap tunas muda batang pohon bambu tersebut dengan hati-hati, dan akhirnya berhasil. Lalu Pak Kiai Imanuddin mencoba mengatupkan mata Non Sinta yang terbelalak dengan kemampuan doa-doanya, dan akhirnya kedua mata Non Sinta terkatup rapat. Saudara-saudara semuanya, sebaiknya jenazah Non Sinta kita urus sebagaimana mestinya.
dan buatkan tandu untuk membawa jenazah non Sinta ini ke masjid. Dan kita mandikan bersama-sama dengan jenazah non Reni, serta kita sholatkan bersama-sama. Malam ini juga kita makamkan, ucap Kiai Imanuddin memberi instruksi. Baiklah Pak Kiai, jawab para warga serentak. Apakah jenazah non Reni sudah dibawa ke masjid? Tanya Kiai Imanuddin kepada para warga. Sudah Pak Kiai, jawab salah seorang warga. Badrun, hubungi Maijah dan juga hubungi beberapa perempuan di kampung ini untuk ikut memandikan jasad non Sinta dan non Reni di masjid, ucap Pak Kiai Imanuddin kepada Badrun. Baik Pak Kiai, jawab Badrun. Singkat cerita, selesai disolatkan jenazah non Reni dan non Sinta, lalu Pak Kiai Imanuddin berkata, Pak Lurah, bisakah memaafkan non Sinta dan segala perbuatannya di kampung ini? Tanya Pak Kiai Imanuddin kepada Pak Lurah. Saya memaafkan segala perbuatannya yang pernah diperbuatnya Pak Kiai, jawab Pak Lurah dengan mata berkaca-kaca. Dan kamu Badrun, apakah mau memaafkan non Sinta? Tanya Kiai Imanuddin kepada Badrun. Saya juga memaafkan atas perbuatannya terhadap kakek saya Ki Japra Pak Kiai, jawab Badrun. Baik, kita doakan semoga arwah non Sinta dan non Reni tidak ada beban di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, amin ya robbal alamin, ucap Kiai Imanuddin. Amin, ucap para warga serentak yang ikut menyolatkan jasad keduanya. Malam itu juga kedua jasad almarhumah non Sinta dan non Reni dimakamkan bersama-sama di tempat pemakaman umum. Setelah proses pemakaman kedua jenazah non Sinta dan non Reni selesai, warga kampung desa itu pun kembali ke rumahnya masing-masing. Dan para warga kampung tersebut pun berharap dengan terungkapnya misteri ini, kampungnya kembali aman dan damai. Tidak ada lagi teror yang menghantui warga kampung desa tersebut. Pak Kadus, besok umumkan kepada semua warga kampung untuk bergotong royong merobohkan bangunan rumah kosong Nyi Ratmi demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga kampung desa ini, dikarenakan rumah tersebut sudah tidak layak huni, serta bangunannya pun sudah banyak yang keropos dan lapuk, ucap Pak Lurah kepada Pak Kadus. Dan sekalian Pak Kadus, pohon beringin yang ada di depan rumah kosong Nyi Ratmi itu sekalian ditebang, karena batang pohon beringin tersebut sudah banyak yang keropos, takut roboh dan menimpa warga kampung yang melintasi pohon beringin itu, ucap Pak Lurah kemudian. Baik Pak Lurah, besok pagi akan saya umumkan, jawab Pak Kadus. Di pagi yang cerah, warga kampung desa Wance Mekar berbondong-bondong, baik tua maupun muda, bergotong royong untuk merobohkan rumah kosong Nyi Ratmi yang sudah tidak layak huni sesuai instruksi Pak Lurah. Perobohan rumah kosong Nyi Ratmi dipimpin langsung oleh Pak Lurah dan Pak Kiai Imanuddin. Tidak butuh waktu lama untuk membuat bangunan itu roboh, karena memang keadaan bangunan rumah kosong tersebut sudah tidak kokoh dan kayu-kayunya pun sudah banyak yang lapuk termakan usia. Sebelum pohon beringin ini kita tebang dan dirobohkan, saya mau berkomunikasi batin terlebih dahulu dengan penghuni pohon beringin ini agar mereka mau dipindahkan ke tempat lain, ucap Pak Kiai Imanuddin. Lalu Pak Kiai Imanuddin membaca doa dengan khusyuk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses penebangan pohon beringin tersebut berjalan lancar
Tidak ada kendala yang berarti. Atas izinnya, akhirnya pohon beringin tersebut ditebang dan roboh. Singkat cerita, pagi hari yang cerah, mentari pagi memancarkan sinarnya dari ufuk timur. Burung-burung kecil yang berterbangan melintasi desa menambah nikmat suasana pedesaan yang masih asri, serta udara sejuk pegunungan. Hamparan sawah dan ladang yang luas menambah keindahan desa ini. 4 bulan telah berlalu semenjak terungkapnya misteri rumah kosong Nyi Ratmi. Kini kampung desa Wancimekar kembali tentram dan damai. Tidak ada lagi teror yang menghantui warga kampung desa ini. 4 bulan sudah Dr. Leni berada di desa ini. Penuh suka maupun duka, keramahan warga desa, saling tolong menolong satu sama lain, ia temukan di desa ini. Rasanya ia masih ingin berada di desa ini, tapi apa daya, tugas lain menantinya di daerah lain. Assalamualaikum. Lantunan salam Dr. Leni. Waalaikumsalam, jawab Pak Lurah. Bu dokter, silakan masuk Bu dokter, ucap Pak Lurah kepada Dr. Leni. Maksud kedatangan saya kemari, saya mohon pamit karena saya mendapat surat pemberitahuan dari kantor dinas karena ada tugas penempatan di daerah lain. Sebenarnya saya merasa berat meninggalkan desa ini Pak Lurah, ucap Dr. Leni dengan mata berkaca-kaca. Saya juga terasa berat melepaskan kepergian Bu Dokter dari desa ini. Tapi apa boleh dikata, karena tugas Bu Dokter sebagai seorang tenaga medis yang sangat dibutuhkan orang banyak, ucap Pak Lurah kemudian. Sudah pamitan ke Maija belum Bu Dokter? Tanya Pak Lurah kepada Dr. Leni. Belum Pak Lurah, jawab Dr. Leni. Assalamualaikum. Terdengar suara lantunan salam dari arah luar. Nah, sepertinya itu suara Maija. Kebetulan sekali, ucap Pak Lurah. Waalaikumsalam, jawab Pak Lurah dan Dr. Leni serentak. Silakan masuk, Mak, ucap Pak Lurah kepada Maija. Ternyata Maija datang ke rumah Pak Lurah tidak sendirian. Ia datang bersama cucunya, Badrun. Maija, saya mohon pamit. Saya mau berangkat ke kota karena tugas saya di desa ini sudah selesai. Rasanya berat sekali meninggalkan desa ini, Mak. Mak sudah saya anggap sebagai ibu sendiri, dan saya tidak bisa melupakan kebaikan Maija terhadap diri saya, ucap Dr. Leni dengan berlinang air mata, sehingga membuat Pak Lurah dan Badrun terharu dibuatnya. Lalu Maija merangkul Dr. Leni dengan lembut, bagaikan seorang ibu dan anak yang sudah lama tidak bertemu. Bu Dokter, jangan bersedih. Meski tadi Mak memeluk dirimu sejenak, karena yang perlu Bu Dokter ketahui, hati Mak memelukmu selamanya. Sepintar apapun dirimu, Mak akan tetap bilang, jangan pernah berhenti mendengarkan nasihat, karena hati akan buta jika kehilangan nasihat. Sesibuk apapun dirimu, jangan pernah melupakan Allah, ucap Maija memberikan nasihat kepada Dr. Leni. Terima kasih atas nasihatnya, Mak. Nasihat Mak akan saya ingat selalu, ucap Dr. Leni kepada Maija. Lalu Dr. Leni menghampiri Badrun. Nak Badrun, jaga Makmu baik-baik ya, kata Dr. Leni kepada Badrun. Baik Bu Dokter, jawab Badrun. Pak Lurah, saya sangat berterima kasih untuk semuanya.
karena Pak Lurah sudah menerima saya di desa ini, ucap Dokter Leni. Sama-sama Bu Dokter. Kehadiran Bu Dokter sangat membantu warga kampung desa ini. Saya dan seluruh warga desa ini mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Dokter. Jangan sungkan apabila Bu Dokter mau datang kemari lagi. Saya dan warga desa ini pasti akan menerima Bu Dokter kembali, ucap Pak Lurah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon pamit. Bila ada waktu luang, saya akan berkunjung ke desa ini, ucap Dokter Leni. Lalu kendaraan yang menjemput Dokter Leni pun datang. Dokter Leni pun melambaikan tangannya kepada Maijah, Badrun serta Pak Lurah. Mereka bertiga pun membalas lambaian tangan Dokter Leni. Semoga warga desa Wajah Mekar bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani, dengan keramah tamahan penduduknya, serta sifat gotong royong yang sangat kental di alam pedesaan desa yang indah ini. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.